Yo guys, selamat datang di channel Sopiler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel jilid 11, part 3. Let's begin. Seluruh keluarga Gremory, kecuali Gasper dan Rosewise, memulai pesta di sebuah restoran. Mereka bersyukur tes iblis Kiba, Akeno, dan Issei berjalan lancar. Di sini Azazela yang sangat bangga akan pencapaian mereka. Ya, karena mau bagaimanapun juga, dia kan guru Issei dan yang lain. Lalu Rias menanyakan rincian tes pada Issei. Issei pun mulai menjelaskan dengan bersemangat. Dan pada titik di mana dia mengalahkan musuhnya dengan satu pukulan, membuat dirinya kegirangan. Rias tersenyum. Lalu Azazel mengatakan, ya kalau itu wajar, karena mereka kan sudah ada di tingkat iblis kelas atas. Sebaliknya, Issei memakai kekuatan penuh untuk melawan iblis kelas rendah itu. Berlebihan, woi, kata Azazel sambil minum sake. Lalu mereka melanjutkan makan mereka. Dan di ujung jalan, terlihat Levi, Kuroka, dan Opi sedang jalan-jalan. Mengejutkan bahwa tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan mereka. Dan Issei memuji tentang betapa hebatnya kamuflase para kaos brigade. Lalu, memecah keheningan, Asia berbicara pada Azazel bahwa dirinya ingin menjadi lebih kuat lagi karena dia tidak berguna selain menjadi penyembuh di keluarga Gremory. Mengingat bahwa dirinya bahkan tidak turun loh saat pertarungan melawan keluarga Bael dulu. Ya, tidak dapat dipungkiri sih, kekuatan Asia itu sangatlah luar biasa. Bahkan, penyembuhan instannya sangatlah hebat. Namun menurut Azazel, Asia memiliki satu kelemahan yang sangat fatal, yaitu dia tidak memiliki skill perlindungan. Maka, saat Asia diserang oleh musuh, itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Gremory, dan akan jadi kemarahan besar bagi Issei nantinya. Lalu dia pun memikirkan masalah dominasi naga. Apakah memang seberbahaya itu? Lalu Azazel menjelaskan kalau kekuatan yang sangat terkutuk tidak pantas untuk dipakai. Ya, cukup pakai Triana saja dan latih itu sampai handal, kata Azazel pada si Issei. Di sisi lain, Asia bertanya lagi, apakah Twilight Healing dapat menjadi balance break? Azazel menjawab, ya tentu saja bisa. Itu tergantung dengan kondisi dan seberapa kuat tekad Asia. Lalu Azazel melanjutkan penjelasannya mengenai perlindungan pada Asia. Jadi gini, Asia kan sudah menjinakkan naga petir. Nah, naga itu bisa dia pakai untuk melindunginya. Karena, kata Azazel, rasa itu kalau sudah dewasa bisa sebesar tanin loh. Buset, 10 meter tingginya tuh. Dan lagi, Azazel menambahkan, kalau sepertinya Asia memiliki kemampuan untuk menjinakkan hewan legendaris. Ya, seperti naga petir itu tuh, si Rasei. Hal itu membuat Asia senang. Lalu, di tengah pembicaraan, suasana tiba-tiba berubah menjadi mencekam dan berkabut. Tak lama muncul Kuroka dari kabut itu sambil bergumam nama Fali. Mereka pun memutuskan untuk keluar. Namun ternyata dua buah bola api meluncur ke arah Irina dan Asia. Secara refleks, Opis melindungi mereka. Ya, karena hubungan mereka sudah sedikit dekat sih akhir-akhir ini. Lalu, orang yang menyerang Asia dan Irina muncul. Ternyata itu adalah si Cao Cao. Dia bersama dengan seorang bawahannya yang bernama Georg. Ternyata Cao Cao kemari karena dia mengincar Opis. Dan dia sadar bahwa Fali telah mencoba mengelabuinya dengan membuat Biko terlihat seperti Opis. Di sisi lain, Levi merapalkan mantra dan menukar posisi antara Fenrir dan Fali. Yap, kali ini Fali datang ke hadapan Cao Cao. Bahkan, di sini semua orang mulai mendapat jawaban bahwa Cao Cao dari tim pahlawan berniat memberontak pada Kaos Brigade. Dan alasannya bergabung dengan Kaos Brigade hanya untuk mengulur waktu saja. Meskipun demikian, Fali dengan sombongnya berkata, apakah kalian berniat untuk melawan kami semua dengan berdua saja? Karena terlihat di sana, hampir seluruh keluarga Gremory, lalu Azazel sang pemimpin malaikat jatuh, dan juga tim Fali ada di sana. Namun, Cao Cao menjawab dengan santai, ya, aku sangat yakin bisa mengalahkan kalian, meski hanya berdua saja, ucap Cao Cao.
Lalu di sini, Cao Cao membuka portal sihir, dan dari portal itu memunculkan seekor atau sebuah atau semakhluk apalah, gue bingung. Pokoknya bentuknya mirip-mirip seperti makhluk kegelapan dari dasar neraka. Dan ternyata itu adalah makhluk yang dipinjam Cao Cao dari Hades. Makhluk itu bernama Samael. Dia adalah makhluk berbahaya yang bahkan membuat Drai ketakutan. Bahkan Rias sampai berteriak pada Issei untuk jangan melawan makhluk itu. Karena makhluk itu adalah musuh alami bagi semua naga. Dan ternyata dengan sekejap makhluk itu menelan Opis. Hal itu membuat Issei geram. Di sisi lain, Sonovia melompat ke arah Cao Cao. Namun, dia bukanlah tandingan dari Cao Cao. Kini Cao Cao menghempaskan tubuh Xenovia dengan sangat mudah. Lalu Kiba dengan sangat berani menyerang Samael dengan pedang iblis terkutuknya. Namun percuma. Pedangnya terus-terusan lenyap oleh serangan Samael. Kini, Cao Cao memerintahkan Georg untuk mengendalikan Samael, sementara dirinya akan melawan Rias, Azazel, Vali, Xenovia, Issei, dan lain-lain sendirian. Hal itu menyinggung Vali. Namun seketika, Cao Cao memakai balance break-nya dan memunculkan 7 bola naga, maksudnya bola aura, yang berukuran sebesar bola bowling. Menurut Vali, ketujuh bola itu memiliki 7 kemampuan secret gear-nya masing-masing. Jadi, si Cao Cao ini memiliki 7 kemampuan yang sangat berbahaya. Tidak mengindahkan perkataan Vali, Sonovia langsung menyerang Cao Cao lagi dengan X Durandal miliknya. Namun, dengan salah satu kekuatan bola itu, X Durandal hancur berkeping-keping. Sontak, mata semua orang terpenganga olehnya. Pedang terkuat yang bahkan sudah diperkuat lagi dengan Excalibur dapat dihancurkan dengan sangat mudah oleh Cao Cao. Memang gila kekuatan Longinus terkuat ini. Lalu, Cao Cao menusuk perut Xenovia dengan True Longinus miliknya. Lalu membuat Xenovia terlempar. Issei langsung berteriak pada Asia untuk menyembuhkan Xenovia. Lalu Issei yang marah melakukan combo dengan Kiba untuk menyerang Cao Cao. Namun, semua serangan mereka dihalau, dan Cao Cao melesatkan 2 buah bola cahaya ke arah Rias dan Akeno, membuat ledakan yang luar biasa. Hal itu membuat Rias dan Akeno tidak mampu untuk menggunakan kekuatannya. Lalu Cao Cao menjelaskan, kalau salah satu kekuatan spesial Longinusnya adalah menyegel kekuatan wanita. Jadi, kekuatan Red Crimson Rias tidak dapat dipakai kali ini. Namun, Kuroka dan Levi tetap bergerak dan mereka melancarkan tembakan pada Cao Cao. Namun, tidak diduga, ternyata posisi mereka dipindahkan. Dan kini, Levi dan Kuroka malah mengincar Asia dan Xenovia. Sontak, Issei langsung memakai Tyranna Knight dan melesat untuk menjadi tameng bagi Asia dan Xenovia. Ledakan besar pun terjadi. Seketika, tubuh Issei terbakar oleh api hitam dan armornya hancur. Bahkan, tubuhnya mulai berdarah dan daging Issei robek. Tak lama, Issei tumbang. Namun dia berteriak, tetaplah fokus untuk mengobati Xenovia pada Asia. Karena bagaimanapun juga, luka Xenovia sangatlah dalam, sampai membuat tubuhnya berlubang. Di sisi lain, Azazel dan Vali melakukan kombinasi ke arah Cao Cao. Namun, Cao Cao tidaklah bergeming. Dia membuka mata kirinya. Ternyata, dia sudah menggantikan mata yang pernah dirusak Issei menjadi mata Medusa. Seketika, kaki Azazel membatu. Lalu tak lama, perut Azazel ditusuk oleh Cao Cao. Hal itu membuat Vali marah. Dan ternyata guys, di sini ada info penting woy. Ternyata Azazel adalah orang yang merawat Vali dari kecil. Jadi Vali itu ternyata ditakuti oleh kedua orang tuanya saat dia masih kecil. Karena dia memiliki kekuatan naga putih terkuat sepanjang sejarah. Namun, meskipun demikian, dia sama sekali tidak berdaya menghadapi Cao Cao. Lalu Vali melemparkan energi blast pada arah Cao Cao. Namun, Cao Cao menteleport energi itu ke arah Koneko. Karena energi yang sangat cepat melesat secara tiba-tiba, membuat Koneko tidak bergeming. Sontak, Kuroka langsung melompat ke arah Koneko dan BAM! Ledakan pun terjadi. Akhirnya, Kuroka terbaring dengan darah membanjiri area sekitarnya. Di sini, Koneko menangis sambil memanggil nama kakaknya. Memang kakak yang penyayang nih, Kuroka ya. Lalu,
Vali yang marah karena rekannya disakiti merapalkan mantra dominasi naga. Tapi Cao Cao tidaklah membiarkan itu terjadi. Dia menyuruh Georg untuk menyerang Vali memakai kekuatan Samael. Dan bam! Dengan sekali tembak, Vali tumbang. Kini sang naga merah Yodo Issei dan sang naga putih Vali Lucifer sudah terkapar di tanah. Di saat yang bersamaan, Asia sudah selesai menyembuhkan Xenovia. Lalu, dia berencana menyembuhkan Issei. Tapi Issei menolak, dan dia menyuruh Asia untuk menyembuhkan Kuroka terlebih dahulu. Wow, memang sangat lelaki sejati lah Issei ini. Dari tadi mikirin orang terus. Lalu, dengan mengejutkan, tiba-tiba Opis keluar. Ternyata, sebagian kekuatannya telah diambil oleh Samael. Di sini, Cao Cao menjelaskan kalau dirinya ingin membuat Uroboros Dragon yang baru, yang dapat dia kendalikan sesuka hati. Lalu, melihat celah, Kiba menyerang Cao Cao. Namun Cao Cao memakai tombaknya dan menahan serangan Kiba dengan sangat mudah. Di sini, Kiba dipuji oleh Cao Cao, karena hanya dirinya lah yang tidak terluka melawan Cao Cao. Di sisi lain, Levi dan Irina kebingungan, lalu mencoba untuk menyerang Cao Cao. Namun sebelum mereka bertindak, Rias berteriak dan menyuruh mereka untuk mundur. Lalu, Kiba mengambil step mundur dari Cao Cao. Dan di sini, Cao Cao menyuruh Georg untuk mundur. Seketika, portal dibuka, membuat Georg dan Samael menghilang. Tinggallah Cao Cao sendiri di sini. Lalu Vali berteriak, karena dia melihat Cao Cao ingin melangkah pergi. "Kenapa kau tidak membunuh kami?" kata Vali. Lalu Cao Cao mengatakan kalau Vali dan Issei dapat menjadi lebih kuat lagi. Lagi pula dari awal dia tidak berniat membunuh siapapun sih di sini. Oleh karenanya dia tidak menyerang Asia yang notabene penyembuh tim Gremory. Lalu terakhir dia menjelaskan kalau Hades bersama pasukan Grim Reaper akan datang kemari untuk membawa Opis. Dan akhirnya sambil melangkah pergi, Cao Cao mengatakan, "Game is begin." Game dimulai. Oke, bersambung. Thanks for watching and titik. Bye-bye.